selamat datang kembali di channel Is'adul Rafiq. Yang mana di channel ini sebelumnya selalu membahas seputar dunia sepak bola, seputar Lionel Messi ataupun seputar PSG. Tapi kali ini saya akan membahas tentang dunia per-YouTubean ya teman-teman. Ini penting buat YouTuber pemula. Saya juga pemula teman-teman ya, tapi ini sharing aja. Yaitu sekarang saya akan membahas tentang para YouTuber pemula yang menggunakan cara support sub ya, atau saling subscribe, saling kejar jam tayang, saling kejar subscriber ya teman-teman ya. Sebelumnya saya selalu membahas tentang sepak bola, dan video kemarin saya membahas tentang editing video ya, editing tentang KineMaster, cara menghilangkan logo atau menutupi logo KineMaster yang sudah diedit melalui aplikasi KineMaster yang tidak memakai berbayar ya teman-teman, atau watermark. Dan sekarang saya akan membahas tentang support sub. Banyak yang nanya, apakah support sub itu aman? Pertanyaannya, apakah support sub itu aman? Dan jawabannya sangat aman sekali teman-teman ya. Karena apa? Kok bisa aman? Kenapa? Karena teman lawan kita atau teman yang kita ajak untuk support sub itu menonton video kita dan mensubscribe. Apa salahnya? Emang bener ya kan? Video kita ditunjukin ke teman kita, dia tonton sama mereka dan di subscribe, kan nggak apa-apa, seperti biar normal aja kan ya. Tapi ada beberapa kesalahan para YouTubers ya, para YouTubers pemula ketika melakukan cara support sub ya. Ada beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama yaitu tidak amanah ya teman-teman ya. Ini nih yang sering banyak dijumpai para teman-teman yang menggunakan cara support sub, yaitu tidak amanah ya teman-teman. Contohnya tidak amanah ya, ketika kita mengadakan transaksi support sub, oke, 3 menitan misalnya ya, 3 menitan kamu tonton videoku 3 menit, nanti saya tonton videomu 3 menit. Setelah selesai nonton 3 menit baru di subscribe, like, dan komen. Kebanyakan begitu ya teman-teman ya. Kadang lawan teman kita itu, lawan teman kita yang diajak support sub itu kadang nggak amanah. Baru dibuka video kita, diklik, langsung di skip seret ke menit ketiga. Habis itu di like, di komen, biar nggak dicurigain ya, di komen dan di subscribe ataupun dinyalain loncengnya. Itu salah sebenarnya. Itu contoh support sub yang nggak amanah. Dampaknya apa ke kita? Dampaknya spam sama pihak YouTube ditinjau dan dilihat. Soalnya apa ya, YouTube sekarang tuh sangat detail teman-teman ya. Aturan di tahun 2020 kemarin terbaru itu, YouTubers itu mengatakan bahwasanya aturannya lebih ketat 100% ya. 100% lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati cara support subnya. Lebih baik menurut saya itu jangan 3 menit lagi sekarang. Kenapa? 3 menit itu udah pasaran teman-teman ya. YouTube itu pasti tahu, oh ini kok selalu ditonton 3 menit videonya, kok di subscribe, kok besok begini lagi ya, 3 menit di subscribe, 3 menit di subscribe. Jadi YouTube itu paham gitu teman-teman. Jadi video kalian itu nanti dianggap spam begitu. Jadi usahakan kadang 3 menit, kadang 7 menit, kadang 5 menit. Dan uploadnya itu nih teman-teman, nih yang paling penting juga, dan nguploadnya itu videonya minimal 5 menit ya. Jangan sampai 1 detik, kadang nggak nyampe 2 menit sudah diupload, kadang nggak sampai beberapa menit pun udah diupload gitu. Ini penting nih, pasti ini menurut saya pribadi, para YouTubers pemula itu menggunakan jasa support sub. Menurut saya teman-teman ya, maupun itu yang sudah mencapai 1000-2000 subscriber itu pasti menggunakan jasa support sub teman-teman ya.
kecuali artis ya. Kalau artis itu karena sudah banyak penggemar, mereka bikin YouTube ya, penggemarnya pengikutnya, subscribernya dari penggemar-penggemarnya. Atau yang viral-viral itu seperti kemarin tuh yang viral, siapa tuh yang viral kemarin tuh, yang Vicky Naki ya kan. Memang Vicky Naki itu baru pertama kali di Indonesia Umi TV itu kan Vicky Naki dan viral, kecuali yang viral ya seperti Vicky Naki itu kan viral, subscribernya naik, memang kontennya bagus gitu kan. Apalagi sekarang didampingin oleh artis Mbak Imong ya, jadi Vicky Naki semakin melejit teman-teman ya, bukan hanya di Indonesia Vicky Naki itu, dan juga di mancanegara. Itu yang pertama. Dan yang kedua nih teman-teman nih, poin yang paling penting juga, poin yang kedua yaitu upload video punya orang lain. Ini hati-hati nih ya, upload video punya orang lain tuh sangat riskan sekali ya. Upload video orang lain ya, kalau menurut saya lebih baik upload video orang lain dari negara lain, seperti dari Amerika, dari Inggris, dari Eropa ataupun dari mana. Lebih baik upload video punya orang-orang mancanegara. Jangan upload video punya orang-orang Indonesia, karena Indonesia itu apa ya, pelit apa bagaimana ya teman-teman, saya bingung itu. Saya mau pakai cover aja ya, cover lagu dari orang Indonesia itu langsung ditinjau, langsung kena konten hak cipta, ataupun bisa juga diblokir oleh pihak YouTube-nya. Itu yang enggak benar, yang enggak yang enggak senangnya, yang enggak baiknya tuh begitu. Mending kita mengcover atau mengupload video dari mancanegara, dari video orang-orang yang ada di luar sana begitu teman-teman. Hati-hati akan dikenakan konten hak cipta. Kalau menurut saya lebih baik video yang original ya, entah itu wajah kita ya kan, entah itu editing hasil kita sendiri gitu. Kalau menurut saya yang paling bagus itu kita bikin konten yang original aja teman-teman ya. Banyak kok sebenarnya ya konten original yang yang bahan untuk kita tuh banyak teman-teman. Satu, sesuai dengan hobi kita aja teman-teman. Misalnya hobi kita mancing ya, bikin aja konten mancing. Tapi kalau bisa, ini kesalahan juga nih konten mancing nih teman-teman ya. Misalnya mancing seret, nunggu lama, leha-leha, jadi kan yang nonton nunggu dulu, bosen di skip kan, begitu jeleknya. Jadi nonton konten mancingnya itu ketika mancing ya, misalnya nunggu lama tuh dipercepat, selesai baru dibikin lagi begitu. Jangan nunggu lama, tetap di video, enggak di skip, enggak dipercepat ya, bosan yang nonton, malas jadinya teman-teman ya. Itu kan masih banyak konten, atau enggak konten vlog kemana, vlog ke pasar, misalnya jalan-jalan ke pasar, lihat-lihat orang jualan, nawar-nawar gitu kan masih banyak nih. Ini buat ibu-ibu nih sebenarnya nih, untuk konten pasar ya teman-teman ya. Vlog ya, ini saya membahas vlog dulu ya teman-teman. Vlog, kalau vlog itu usahakan videonya itu jangan sampai goyang teman-teman ya. Jangan ketika kita ngevlog pakai handphone, jangan sampai goyang. Hasil video kita itu jangan sampai goyang ya. Walaupun goyang, kita harus kita edit ya. Kita edit videonya agar agar anteng teman-teman, agar bersih, agar tidak goyang. Caranya bagaimana ya, diedit. Kan ada tuh di video saya sebelumnya tuh ada cara mengeditnya bagaimana ya teman-teman. Gampang kok cara ngeditnya. Jangan malas teman-teman ya. Kalau memang pengen sukses ya, nih. Ini yang kedua ya, super sub, kesalahan super sub yang kedua. Dan yang ketiga, ini menurut saya teman-teman ya, yang nggak tahu menurut kalian semua tuh nggak tahu. Kesalahan super sub yang kedua, yang ketiga ya, kesalahan super sub yang ketiga yaitu no view.
Kadang kalian itu punya 3, 4, 5 sampai 10 akun ya. Di akun YouTube kalian itu punya 10 akun ya. Menurut kalian tuh biar cepat naik subscribernya, jadi saling subscribe-nya itu nggak pakai view, nggak pakai nonton, langsung habis subscribe screenshot kirim, selesai nih video yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu salah teman-teman ya. Kalau kalian begitu, misalnya saling subscribe begitu, no view ya, no view. Nah misalnya nih saya nih sekarang nih saling subscribe sama teman saya, misalnya no view, berapa akun, 10 akun ya, selesai. Enggak nyampe 1 menit yang 10 yang 10 yang 10 subscribe tadi itu langsung hilang. Kenapa? Dianggap spam. Jelas ini kesalahan yang paling besar sebenarnya menurut saya tuh. Saling subscribe no view itu nggak boleh teman-teman, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Minimal ya 3 menit ditonton begitu. Dan menurut saya lagi teman-teman ya, menurut saya lagi itu paling penting ketika sub itu bukan subscribernya, bukan subscribe-nya yang paling penting, itu view-nya. Karena apa? Karena di dunia per-YouTubean itu paling susah cari 4.000 jam tayang teman-teman ya. Paling susah 4.000 jam tayang, itu paling susah daripada subscribe-nya. Karena apa ya? Karena itu 4.000 jam ya. 4.000 jam, bukan 4.000 penayangan. Kalau 4.000 penayangan channel saya sebulan udah selesai teman-teman, udah monetasi ya. Karena apa? Karena paling susah itu jam tayangnya, bukan subscribe-nya ya. Hati-hati teman-teman ya, ketika saling subscribe tapi no view, tuh paling di ini ya, paling dicermati nanti ya. Kalau misalnya ada nih di grup WA super sub, di grup WA YouTuber saling subscribe atau begini, perhatikan kalau ada yang ngajak ya, oke kak super sub 10 akun no view, atau 5 akun, 4 akun, 12 akun, 50 akun, atau berapapun akun ya, tapi no view, jangan mau, ditolak aja. Karena jadinya itu spam. Bisa jadi super subnya 10 subscribe ya, 10 subscribe selesai no view, bisa jadi itu nanti bukan hanya 10 yang dihapus, bukan hanya 10 subscribe-nya yang dihapus oleh pihak YouTube, tapi bisa jadi channel kalian itu subscribe-nya tuh misalnya sebelumnya sudah mencapai 900 ya, misalnya subscribe-nya udah 900 subscriber ya, tapi kalian tuh biar cepet pakai super sub no view misalnya, jadi selesai. Bukan hanya 10 itu, tapi semua subscriber Anda itu akan dihapus oleh YouTube. Karena apa ya? Satu kesalahan bisa merusak semuanya teman-teman ya. Hati-hati, saya pernah ngalamin seperti itu ya. Kita saling subscribe ya, biar cepet ya. Saya waktu itu kalau nggak salah subscriber masih berapa ya, 523 subscriber ya, 523 ya. Biar lengkap 530, ada yang ngajakin saling super sub 7 akun no view ya, biar lengkap nih berapa 530. Saya lakukan teman-teman, ternyata yang hilang bukan 7 subscriber yang tadi itu, tapi semuanya dari nol lagi. Aduh teman-teman ya, itu saya sangat kecewa waktu itu ya, sangat terpukul. Tapi dengan kejadian itu jadi pembelajaran teman-teman ya, jadi pembelajaran buat kita ya. Ini yang ketiga. Yang keempat itu harus adil ya, harus adil, nggak cukup amanah. Karena apa ya, banyak yang ngomong nggak penting ya, apa yang penting jujur kak, yang penting saya selesai nonton sekian menit. Itu nggak boleh, harus adil. Misalnya ya, kita mengadakan saling subscribe ya, saya menonton 5 menit ya, menggunakan dengan cara screenshot awal, tengah, dan akhir misalnya ya, screenshot awal, tengah, dan akhir ya.
Nah, setelah selesai saya kirim bukti nih pakai pakai WA ya, pakai WA selesai. Nah habis itu temen lawan subscribe kita itu malah enggak melakukan itu, hanya ditonton sampai selesai 5 menit baru di screenshot dikirim, hanya satu screenshot aja yang dikasih ke saya gitu ya. Itu namanya enggak adil. Kenapa? Karena saya pasti curiga ini paling di skip nih, ini nggak jujur ini. Ketika ditanya kok nggak sama, kok nggak adil, banyak berbelit itu nggak boleh, itu nggak boleh ya. Ya kalau misalnya kita jahat, saya jahat misalnya, saya repot itu, saya repot channelnya, saya laporin semua video-videonya biar dikatain spam. Kalau jahat teman-teman ya, ya hati-hati ya, hati-hati melihat orang yang ketika ini. Lebih baik kita adil teman-teman, walaupun banyak ngantri, walaupun banyak yang ngajakinnya, satu-satu pelan-pelan aja. Yang penting jujur, amanah, dan adil teman-teman ya, biar nggak ada berpihakan, biar nggak ada saling dusta lah begitu teman-teman ya. Itu yang keempat. Dan yang kelima teman-teman dan yang kelima itu super sub itu kesalahannya itu para ini upload videonya teman-teman, upload videonya ketika nonton ya. Ketika nonton misalnya saya super sub sama yang baru ini, ketika nonton itu usahakan yang ditonton video yang pertama, usahakan yang ditonton video yang pertama teman-teman ya. Yang pertama diupload nih, yang terakhir ya uploadan terakhir misalnya, atau yang pertama di urutan video kita itu yang ditonton. Jangan loncat video yang kelima, karena jangan loncat yang uploadan terakhir itu. Misalnya kemarin saya mengupload video tentang cara bikin video itu supaya nggak goyang misalnya ya, edit video supaya nggak goyang. Dan sekarang upload video tentang bagaimana cara menutupi atau menghilangkan logo KineMaster di video kita. Nah, yang terbaru berarti kan yang terbaru itu cara menghilangkan atau menutupi logo KineMaster. Itu yang ditonton, jangan loncat ke belakang sebelumnya atau ke belakang jangan loncat. Ya, itu nggak boleh. Itu yang paling diperhatikan. Ya. Dan yang kelima itu sabar teman-teman ya. Kalian itu wajib sabar. Maksudnya sabar bagaimana ya? Maksudnya sabar itu kalian itu harus sabar. Karena apa ya? Karena YouTube kadang-kadang itu menguji, apalagi sudah mencapai 900 subscriber ya. Apalagi kalian tuh sudah mencapai 900 subscriber, itu kalian itu pasti diuji sama YouTube. Kenapa? Ketika saling subscribe, ketika subscribe-nya naik 930, 40, nanti pasti subscriber kalian diturunin sama YouTube, diturunin jadi 80. Udah 900 lebih kok 80, itu diuji nanti kalian sama YouTube. Stres nanti kalian teman-teman ya. Berjuang mati-matian cari satu subscriber aja susah ya kan, tiba-tiba diturunin, buset ya. Sama YouTube itu kalian diuji nanti, fase terakhirnya tuh diuji. Kalau udah sampai 1000 subscriber ya kalian lolos ya, diuji tetap berusaha. Sampai 1000 subscriber nanti akan naik dengan sendirinya, Nah kalau sudah mencapai 1000 subscriber, kalian itu tinggal cari jam tayangnya begitu kawan-kawan ya. Tinggal cari 4000 jam tayangnya. Yang paling susah ya, aduh ya Allah, 4000 jam tayang itu teman-teman ya, yang paling susah sekali itu 4000 jam tayang itu. Caranya bagaimana nanti saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang ya. Ikutin terus ya channel saya, ikutin terus, karena kebelakangan ini saya akan selalu membahas tentang bagaimana YouTube kita tuh agar sukses teman-teman. Kita sharing aja teman-teman ya. Kalau misalnya ada pendapat dari teman-teman sekalian, bisa komen di bawah ya, ya. Bagaimana kalau begini, bagaimana, atau bisa kalian tuh request ya,
untuk video selanjutnya kalian tuh bisa request ke saya, bisa request melalui akun media sosial saya tuh di Instagram, DM aja, kak nanti selanjutnya bikin video tentang ini dong kak, kemudian kan saya baca dan saya bikinin videonya teman-teman ya, buat konten selanjutnya begitu teman-teman ya. Mungkin cukup ya sampai di sini teman-teman, supaya ini bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman sekalian ya yang berjuang di dunia per-YouTubean ya, yang berjuang susah teman-teman ya, cari subscriber itu paling susah ya, apalagi cari subscriber yang yang jujur, amanah, adil itu paling susah ya. Tapi intinya satu, sabar aja, sudah sabar aja ya. Kenapa ya? Kita mendapatkan jeleknya tapi dapatnya ke mereka, nanti lihat aja teman-teman ya. Yang paling penting kalian tuh jangan jahat, jangan membalasnya. Misalnya mereka nggak jujur begini, ya udah nggak usah. Kalau misalnya kalian mau nggak jujur ya terserah. Kalau misalnya kalian tuh mau jahat ya terserah. Tapi menurut saya yang amanah aja teman-teman ya, yang amanah aja ya, jangan benci lah, biarin aja lah, udah selesai. Misalnya selesai misalnya dampak dari itu subscribernya itu turun, biarin aja nggak apa-apa ya, usaha lagi, naikin lagi. Memang begitu teman-teman ya, yang namanya dunia usaha itu yang nggak enak gitu, nggak ada yang manis, pasti ada aja. Yang penting tekun, jangan jangan bosan-bosan membuat kontennya, jangan bosan-bosan mengeditnya, jangan bosan-bosan untuk menguploadnya teman-teman. Cari terus itu para subscriber itu, cari jam tayangnya dia. Nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan 4.000 jam tayang teman-teman ya. Enggak instan sih sebenarnya, tapi saya akan bahas ya sedetail-detailnya nanti teman-teman ya. Oke, cukup sampai di sini. Selamat berjumpa kembali di konten saya selanjutnya. Oke.